Terapi fasdu merupakan salah satu jenis terapi kesehatan yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang dalam riwayatnya oleh Bukhari ditulis dalam kitab Jami' As-Shaghir nomor 4066. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah atau bekam dan fasdu. Bekam mengeluarkan sumbatan-sumbatan dan darah kotor yang berisi toksin atau racun dalam tubuh melalui pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah kecil. Terapi fasdu mengeluarkan sumbatan dan racun tubuh melalui pembuluh darah vena atau pembuluh darah besar. Pembuluh darah vena yang akan ditusuk dengan jarum steril berukuran kecil sehingga aman dan tidak mengeluarkan penyakit. Menurut Ustadz Dr. Uwais, seorang dokter dan praktisi terapi fasdu, ada beberapa manfaat terapi fasdu bagi kesehatan, antara lain: 1. Mengatur toksin dalam tubuh yang tidak diperlukan harus dikeluarkan supaya semua organ yang bisa bekerja dengan baik. 1. Mengatur toksin dalam tubuh yang tidak diperlukan harus dikeluarkan supaya semua organ bisa bekerja dengan baik. Beberapa organ akan terdorong untuk bekerja lebih efektif lewat terapi fasdu karena sangat ampuh dalam mengeluarkan racun dalam tubuh. Manfaat kedua, merangsang sumsum tulang belakang. Dengan memaksa tubuh untuk memproduksi sel darah merah baru dengan cara fasdu tersebut, maka tubuh berkesempatan untuk membuat sel baru yang lebih sehat, sekaligus sumsum tulang berkesempatan untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Manfaat yang ketiga, menghindari komplikasi. Sesudah seorang pasien terdiagnosa mengalami kondisi darah tertentu, maka pasien akan disarankan untuk menjalani pembuangan obat lewat cara fasdu. Meskipun efek samping belum termanifestasi, tetapi komplikasi yang ditimbulkan tetap bisa dihindari dengan pengobatan dini. Manfaat terapi fasdu keempat, memperbaiki aliran darah. Aktivitas seperti merokok, diet tinggi gula, radiasi handphone, frekuensi radio dan gelombang elektromagnetik lainnya akan membuat darah hiperkoagulasi yang berpotensi menimbulkan resiko gumpalan darah dan stroke. Untuk memperbaiki aliran darah ini, salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan fasdu, agar darah yang kotor dan kental dapat keluar, agar produksi darah merah yang baru bisa meningkat. Manfaat fasdu yang kelima, mengatasi kondisi medis yang bisa menyebabkan kelainan pada darah, misalnya penyakit hemochromatosis dan polisitemia, di mana dengan terapi fasdu nantinya komposisi darah akan diubah sehingga gejala kondisi penyakit bisa diperbaiki. Manfaat fasdu yang keenam, menyeimbangkan zat besi agar tidak terjadi seperti kelelahan, atau gagal jantung. Kelebihan zat besi ini bisa diatasi dengan fasdu agar tidak menimbulkan komplikasi seperti masalah pada pankreas, hati, dan juga reproduksi. Manfaat terapi fasdu yang ketujuh, meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Karena pembuangan racun akumulasi yang tidak dibutuhkan, kelebihan lipid dan juga kristal akan keluar dari tubuh bersama dengan darah. Manfaat terapi yang kedelapan, membersihkan limfatik dan sirkulasi. Metode fasdu ini sangat baik dilakukan untuk penderita hipertensi, karena fasdu dapat menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol
dalam tubuh secara signifikan. Manfaat terapi fasdu yang ke-9 yang terakhir, memberi kesempatan limpa untuk beristirahat. Limpa merupakan organ utama yang bertugas untuk menyaring darah agar sel darah merah yang sudah tua bisa dibuang. Jadi fasdu memang sangat efektif untuk mengurangi kadar kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, dan materi yang lain yang berbahaya bercampur bersama darah yang ada di dalam pembuluh darah. Terapi ini kita tinggal datang, duduk, lalu ceblus, dan insya Allah sehat. Untuk terapi fasdu ini, pelayanan terapi fasdu biaya sangat terjangkau bagi masyarakat. Makanya banyak masyarakat yang menggunakan alternatif ini. Saya rutin terapi fasdu ini ya, kalau berada di Batam, Tangerang, ada satu cabang. Kalau untuk bekam rutin juga sebulan sekali pada saat bulan purnama, itu yang terbaik. Kenapa dia? Karena pressure yang ada dalam tubuh kita atau tekanan dalam tubuh kita itu yang paling tinggi. Keluhan dari saya gula, makanya darahnya ada seperti putih-putihan kalau di senter ya. Kalau ditaruh di plastik ya, di bawahnya darah, di atasnya air ya. Karena kalau kita kena gula ini kadang kalau tinggi di telapak kaki kita itu terasa ada airnya. Insya Allah dengan kita berusaha untuk berobat dan berdoa, mudah-mudahan kita tetap sehat. Untuk kondisi darah yang keluar itu tergantung kita masing-masing ya, penyakitnya masing-masing, setiap manusia beda-beda. Nah, ada juga mungkin ya yang kental itu kalau kolesterol ya. Kemudian kalau saya kan kebetulan gula ya. Kalau di Tangerang ditaruh di plastik ya, diangkat gitu ya. Darahnya di bawah, di atasnya air ya. Pernah saya bawa teman dari Surabaya ya, itu darahnya kental, katanya kolesterol ya. Jadi banyak dikitnya darah juga tergantung dengan kondisi badan kita masing-masing. Kalau kita sehat, mudah-mudahan mungkin nggak banyak yang keluar ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya ya. Salam sehat dari saya Sonoib dengan Pak Ibnoso Channel. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.